warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sulastri Ayu SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dengan NIM 1123251608. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di sekolah SD 006 Muhammadiyah kelas 1 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi patuh pada aturan. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ketua kelas siapkan dulu. Istidah dan tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa amalan taqabbula. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak, seperti biasa Ibu absen dulu. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Oke, Abror, Abid, Azrina, Aninda, Fayat, Gibran, Hafid, Hanif, Haris, Umaira, Isel, Latifah, Zahwa. Alhamdulillah, hadir semua pada hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba halo Kaif. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Oke, kelas 1 apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Hafal? Oke, kita berdiri dulu ya, kita nyanyi dulu ya. Sama. Berdiri semuanya. Oke. Hitungan ke 4 mulai. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya, baru 7 kebiasaan anak Indonesia. Oke, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertama bangun pagi, kedua beribadah, 3 berolahraga, 4 gemar belajar, 5 makan sehat dan bergizi, 6 bermasyarakat, 7 tidur cepat. Aku anak Indonesia hebat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak ibu semuanya. Siapa tadi pagi yang bantu beres-beres tempat tidur? Oh mantap, masya Allah, mantap itu. Harus selalu membiasakan diri membantu orang tua membereskan tempat tidur sendiri. Anak pintar itu. Terus adakah tadi yang bantu cuci piring setelah sarapan? Oh masya Allah, fit lagi. Yang lain tak ada ya bantu ibunya nyuci piring di rumah? Hah? Nanti biasakan setelah sarapan cuci piring. Kasihan ibunya kalau tidak dibantu di rumah ya nak ya. Jadi biasakan membantu orang tua di rumah. Apa kita melakukan semua itu? Kenapa kita harus membiasakan melakukan hal-hal tersebut? Ada yang tahu? Agar kalau kita selalu membantu orang tua di rumah terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan kita sebagai satu keluarga harus selalu tolong menolong, apalagi anak terhadap orang tuanya. Baiklah anak-anak ibu, belajar apa kita hari ini? PKN. Iya, PKN atau pendidikan Pancasila. Iya, pendidikan Pancasila. Oke, ibu jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak boleh buka di buku LKS halaman 59, sudah dibuka? Iya, di situ materi kita hari ini adalah patuh pada aturan. Iya, patuh pada aturan. Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa sih kita harus belajar tentang patuh pada tentang patuh pada aturan. Oke, contohnya apa? Aturan di mana yang pertama? Aturan di rumah. Kemudian baru aturan di sekolah. Ya, jadi hari ini kita belajar 2, yaitu aturan di rumah dan juga di sekolah. Kita akan belajar tentang contoh-contoh apa saja aturan di rumah dan juga aturan di sekolah. Dan kita harus tahu manfaatnya. Mengapa kita harus patuh pada aturan? Oke, silakan ditonton. Ini sudah memberi makan Anta 2.000. Bantu umat. Ini ibunya membantu orang tua. Yang ditulis sama ibunya tuh mau kerjaan yang harus dilakukan anaknya. Bisa. Iya. Mau pergi dulu ya. Iya, Ma. Ya, Maria. Perginya jangan lama-lama ya, Ma. Tapi sebelum mau pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Lusa kan kerjain semua. Aduh, sedikit pingsan ya. Badan Lusa udah semua nih. Kasian, Ma. Nah, akhirnya dia Pasti tahu. capek banget. Nah, kan ya kan? Astagfirullah. Benar juga, Ma. Uma ngerjain ini semua sendirian. Iya. Itu kenapa kita harus membantu? Assalamualaikum. Nah, umumnya pulang. Masya Allah. Udah kinclong rumahnya. Apa ini? Loh, kok gratis? Masya Allah. Nusa, Lara?
tadi nak? Membantu ibunya. Apa yang pertama dia tolong tadi? Mencuci piring. Setelah itu ngepel lantai. Terus buang sampah. Terus iya masih cuci makan. Oh iyalah. Apa? Iya bersihkan kamar, pintar. Apa lagi? Ngepel lantai, iya. Oke. Jadi Nusa dan Rara hari itu membantu ibunya membersihkan rumah ketika ibunya ada urusan keluar. Manfaat dari semua kegiatan pekerjaan yang kita lakukan itu. Yang pertama apa? Mengajarkan kalian apa nak? Mengajarkan tanggung jawab. Ya, mengajarkan tanggung jawab karena setiap kita itu punya peran, punya tanggung jawab yang harus kita lakukan di rumah. Ini juga melatih kalian menjadi pribadi yang bisa diandalkan, bisa diharapkan oleh orang tua. Seperti Nusa dan Rara tadi, ternyata alhamdulillah Nusa dan Rara bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah dengan baik. Dari rumah berantakan jadi rapi, kinclong, ya, betul tidak? Nah, ternyata Nusa dan Rara tadi bisa diandalkan orang tuanya. Dan begitu juga harapan ibu pada kalian, agar kalian juga bisa mencontoh perbuatan Nusa dan Rara tadi. Oke, paham tuh? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Apa manfaatnya? Selain mendidik kalian menjadi orang bertanggung jawab, yang kedua apa? Membentuk kalian menjadi hidup teratur. Oke, boleh. Menjadi kalian bisa melatih life skill, kepribadian, atau melatih kalian punya keahlian dalam melakukan pekerjaan rumah, punya keterampilan di hidup. Kenapa kita harus sering melakukan itu? Karena nanti insya Allah kalau kalian sudah besar, ya, mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa nyambung sekolah sampai kuliah misalnya, ya. Dengan kalian berbiasa melakukan pekerjaan rumah, misalnya ada juga yang sekarang sudah bisa SD sudah bisa cuci baju, betul? Ada yang bisa mencuci baju, iya, masya Allah, iya, amin. Kakak Ina, masya Allah, sudah bisa cuci baju sendiri. Itu. Ada yang sudah bisa menggosok baju sendiri. Nah, masya Allah, habis. Oke, mantap. Jadi dengan keterampilan pekerjaan rumah tersebut sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa depan. Ketika kalian sudah dewasa, kalian sekolah di luar, mondok misalnya, kuliah nanti misalnya, kalian sudah bisa mandiri karena sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Jadi kalian bisa kalau berpisah dengan orang tua, alhamdulillah sudah bisa cuci baju sendiri. Misalnya mondok nanti ya kakak Ina, ya mondok nanti misalnya, bisa nyuci baju sendiri, bisa nyetrika sendiri. Sampai kuliah misalnya ngekos udah bisa masak sendiri. Alhamdulillah. Jadi melatih kalian punya keterampilan hidup atau life skill. Oke, kelas 1 masih semangat? Oke, konsentrasi. Oke, melatih kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Melatih kita punya life skill. Yang ketiga apa kira-kira? Apa? Kalau kita sudah biasa melakukan pekerjaan rumah itu? Iya, boleh. Meningkatkan kerjasama dan juga rasa empati. Tadi Nusa dan Rara bekerja sama atau bekerja masing-masing? Bekerja sama. Iya, melatih kita untuk selalu bekerja sama, tolong menolong. Dalam Islam kita dianjurkan untuk saling ta'awun atau tolong menolong. Jangan dibiarkan kakaknya, abangnya, atau orang tuanya melakukan pekerjaan rumah sendiri. Biasakan untuk saling tolong menolong. Jadi anak-anak lebih mengerti bahwa orang tua juga mereka butuh bantuan kita. Di yang keempat, dari kegiatan-kegiatan kebiasaan kalian di rumah itu akan menjadikan kalian apa? Bermanfaat sekali untuk kalian, yaitu mempererat hubungan saudara
Dan kerjasamalah dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia. Karena apapun yang kalian lakukan di rumah dengan tujuan ingin membantu orang tua, maka akan mendapatkan pahala dari siapa? Iya, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aturan di mana tadi, Bu? Aturan di sekolah. Oke, coba kita perhatikan video berikut ini. Ya, ini video aturan di sekolah. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Oke, Pada saat di sekolah yang ada di sekolah, mencari tahu ada ini aturan di rumah. peraturan kosong, kamu sudah harus masuk ke dalam kelas berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa untuk memasukkan baju ke dalam celana atau rok ya. Dan lupa juga untuk mengenakan dasinya. Lanjut, masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu ingin pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin dari kelas. Menjaga kebersihan dapat kamu mengerti, dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi contoh aturan-aturan di sekolah. Oke, contoh aturan di sekolah tadi apa yang pertama? Iya, tepat waktu atau disiplin waktu. Menjaga kebersihan, apa lagi? Piket kelas, oke, apa lagi? Iya, mendengarkan guru ketika iya, tertib di kelas. Oke, baiklah ya. Karena di kelas 1 kita punya aturan. Nah, ini dia aturan kelas 1. Masih ingat? Masih ingat aturan kelas 1? Disiplin waktu sama. Kemudian memakai seragam katanya tadi ya. Nah, kalau Senin Selasa kita pakai seragam apa? Merah putih. Jadi Senin Selasa tidak boleh pakai pramuka. Karena kita Senin Selasa merah putih. Kalau kalian pakai baju pramuka berarti tidak taat pada tidak patuh pada aturan. Oke, memakai seragam. Terus mendengarkan penjelasan guru, betul. Terus apa lagi? Kalau kita punya tambahan aturan yaitu budayakan 4 kata aja. Iya, masih ingat lagunya? Jika berbuat salah bilang apa? Jika butuh bantuan bilang apa? Jika dapat hadiah ucapkan terima kasih. Jika kau mau lewat ucapkan iya, itu adalah 4 kata ajaib dan baik sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa lagi tadi nak? Menjaga kebersihan kelas. Ingat masih dengan lagunya tepuk kebersihan. Jika kamu melihat ada sampah, jangan lupa buanglah ke tempatnya. Ingatlah hadis an-nazafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Oke, apalagi aturan di kelas kita nak? No bullying, sayang teman, yes. Tidak boleh saling membuli. Oke, di sini, di sana, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, dengan teman harus saling menyayangi. Tidak boleh membuli. Apalagi sampai memukul, menendang itu secara fisik itu tidak boleh. Atau mengejek-ngejek temannya tidak boleh. Ya, no bullying ya. Sayang teman, yes ya. Itu dia. Iya, saling tolong menolong. Pintar Anit ya. Kita harus saling tolong menolong. Oke, itulah tadi beberapa
paham dan mau melaksanakan aturan-aturan yang ada di sekolah, khususnya di kelas kita. Oke, baiklah anak ibu semuanya. Ada kerja tugas kelompok. Karena kalian sudah duduk berkelompok, ibu bagi saja. Kalian akan memerankan 4 kata ajaib tadi. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Gimana kalau kita salah? Nah, siapa yang meminta maaf? Kan bagaimana cara minta maaf yang baik? Salaman, yo, salaman. Ya, minta maaf, saling memaafkan. Iya. Iya, Masya Allah, mantap. Oke, sekarang Isa dan Mbak Dipa ya saling memaafkan kalau bersalah ya. Coba saling memaafkan ya. Ayo, Isel, Mbak Dipa ya, jangan malu-malu ya. Ayo, maaf ya Isel, maaf ya Mbak Dipa, gitu ya. Saling maafkan, gimana tangannya? Ayo, saling memaafkan. Sama-sama. Iya, saling. Iya, tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau nggak salah harus berani meminta maaf. Iya, silakan duduk, silakan duduk. Oke, kelompok 2 ya, maju ya. Memerankan cara berterima kasih. Ayo, bagaimana kalau kita dapat hadiah, bilang apa? Jika dapat hadiah, ucapkan. Oke, ini anggaplah Bapak minta aja dari Haris, bilang apa? Terima kasih. Ayo, cepat. Terima kasih Haris. Iya, boleh saling bersalaman, boleh. Terima kasih Haris. Ayo, salaman dulu. Iya, sama-sama. Iya, oke Kak Ina sama Aninda, oke. Terima kasih kan Kak Ina, bilang gitu. Ayo, Aninda, ayo. Ya salaman boleh, ya salaman ya. Iya, betul sekali. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok 3. Simulasi kondisi. Ya, bagaimana kalau lewat di depan? Oke, gitu. Ayo, sekarang ibu berdiri sini. Kalian mempraktekkan dari situ. Bagaimana lewat di depan guru? Oke, bagaimana cara lewat di depan guru? Silakan. Ayo, tunjukkan badannya. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Masya Allah. Betul, sudah memerankan dengan baik. Sekarang tugasnya mengerjakan latihan. Ya, Ibu akan memberikan kalian lembaran ini. Nanti kalian isi ya. Kalian isi. Terus caranya bagaimana? Ada 4 gambar HP. Gibran perhatikan. Oke, fokus, semuanya fokus. Di sini ada 4 gambar. Ya, gambar pertama. Nanti kalian kalau misalnya gambar pertama ini adalah contoh yang patuh pada aturan, maka dicek list atau centang. Kalau dia tidak patuh pada aturan, maka disilang. Paham tuh? Oke, siapkan alat tulis semuanya. Sudah, pensilnya sudah disiapkan. Ibu akan membagikan, kalian silakan isi checklist atau disilang di sebelah gambar. Oke? Oke, silakan. Pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat. Oke, fokus nak, Gibran, Pip. Ya, tulis nama sama kelasnya. Oke, sudah. Iya, tulis nama. Di situ ada tempat namanya sama kelasnya. Situ kelasnya. Misalnya checklist isi namanya dulu ya. Iya, nih. Misalnya dia ini patuh aturan atau tidak? Nah, kalau patuh aturan di samping gambar. Di samping gambar. Ya, di samping gambar di checklist. Iya, pintar. Iya, betul. Fatifah betul. Oke. Iya, diisi namanya dulu ya. Ini ya, Bu. Iya, betul. Iya. Iya. Ya, tunggu. Oke, iya di samping gambar boleh. Iya, boleh. Boleh di samping gambar. Iya. Apa? Ibu, dah selesai, Bu. Jangan ikut, tetap tenang kerjakan dulu. Jangan diangkat dulu, jangan
Sekarang udah selesai mengerjakan KS-nya dan juga lomba latihannya. Sekarang kumpulkan sini. Kita duduk. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Sini, Fatimah. Sudah, oke. Oke, semuanya sudah menyerahkan? Oke. Oke, semuanya duduk rapi. Oke, baiklah. Karena latihannya sudah selesai. Baik, kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Apa materi kita hari ini? Iya, betul sekali. Patuh pada aku. Yang pertama tadi di mana, Nak? Di rumah. Kemudian yang kedua di mana, Nak? Di sekolah. Ya, oke. Baik, sudah kita pelajari semuanya. Kemudian Ibu akan menyampaikan kembali kenapa kita harus patuh pada aturan. Ya, kenapa kita harus patuh pada aturan dan manfaatnya. Ya, dan manfaatnya untuk kalian semua, untuk kita semua. Ya, kalau kita jadi orang yang patuh pada aturan, insya Allah hidup kita lebih terarah, ya, tidak berantakan. Oke, yang pertama yang paling penting adalah dengan patuh pada aturan maka kita akan menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Ya, betul sekali. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian yang paling penting adalah membentuk karakter atau kepribadian yang baik. Kalau kalian orang yang patuh pada aturan, insya Allah calon-calon orang sukses. Amin ya robbal. Oke, baiklah. Yang paling penting untuk kita semua dengan aturan-aturan tersebut, yaitu apalagi aturan di sekolah, ya, akan menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman. Oke, anak-anak, harapan ibu kepada kalian semua adalah agar kelak kalian menjadi anak yang patuh pada aturan, baik aturan di rumah maupun di sekolah. Oke, baiklah. Siapkan dulu ke kelasnya, baru kita berdoa bersama. Siapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya robbal. Oke, Nana Ibu, sampai ketemu besok hari. Kamis pakai baju apa ya? Iya, pakai baju. Semoga kita semua sehat